Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Pada kesempatan minggu terakhir bulan Oktober ini kita bersyukur masih diberikan kita kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh rasa syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saudara, saya akan membawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan 25 yang berbunyi demikian. Namun waktunya sedang tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah Dia seharusnyalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Di akhir zaman ini, Yahweh sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan ada orang berpikir kalau penyembah yang benar itu adalah setiap hari Minggu. Kalau dari gereja lain ada yang hari Sabtu. Kalau dari agama lain ada hari Jumat. Dan kita tahu di dalam perjanjian lama, orang Yahudi menyembah Yahweh itu pada hari Sabat. Tempatnya sama. Tidak boleh beribadah di tempat lain kecuali di bait suci. Tapi di akhir zaman ini, bahwa tempat penyembahan yang benar itu adalah di dalam tubuh kita sendiri. Sebab kita tahu bahwa bait suci yang sesungguhnya itu adalah tubuh kita sendiri. Itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 3 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika seseorang merusak tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia, karena tempat suci Elohim adalah kamu, itulah kamu adanya. Kita perhatikan di sini bahwa tempat suci menurut perjanjian baru ini adalah tubuh kita sendiri karena Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Nah, hari ini saya berikan temanya menyembah Yahweh atau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu temanya, menyembah Yahweh atau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Rohnya di sini bukan besar tapi kecil. Artinya kita menyembah dengan roh kita dan di dalam kebenaran. Kebenaran ini artinya roh kita harus sesuai dengan firman Yahweh. Nah, sekarang kita tahu bagaimana kita menyembah Yahweh itu di dalam roh dan kebenaran hidup kita sehari-hari. Nah, cara menyembah Yahweh dalam roh dan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari, yang pertama-tama harus menyembah atau mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Ya. Ayat 37 dan 38. Dan Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Jadi ketika kita mau menyembah Yahweh itu, menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran, setiap saat kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Artinya mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, ya, segenap jiwa dan segenap akal budi kita.
Jadi bukan hanya pada hari Minggu saja kita menyanyikan lagu rohani, baca firman hanya hari Minggu, dengar firman hari Minggu. Setiap hari kita harus mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan segenap dan kekuatan kita sendiri. Nah, yang kedua, bagaimana kita menyembah Yahweh itu yang benar dalam hidup kita sehari-hari, menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang kedua adalah dikatakan demikian, dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita bilang saya mengasihi Yahweh, saya menyembah Yahweh, saya beribadah kepada Yahweh, tapi engkau membenci orang di sekelilingmu, membenci musuhmu, sama dengan engkau tidak beribadah dengan benar. Tuhan Yesus ajar kita mengasihi musuh kita, memberi makan dia, memberi minum dia. Siapapun kita belajar mengasihi orang, karena itulah ibadah yang sesungguhnya. Bukan hanya hari Minggu atau hari Sabtu kita bertepuk tangan, pujian, penyembahan, kita anggap itu beribadah. Betul, itu beribadah. Tapi paling utama ibadah kita dalam hidup kita sehari-hari adalah setiap waktu. Mengasihi Yahweh itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Yang kedua, mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, yaitu mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan berkenan kepada Elohim. Itu dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 yang berbeda demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi yang perlu kita lakukan sehari-hari, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna, setiap saat, setiap waktu, itulah ibadah kita. Itulah kita mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Elohim. Itu yang ibadah yang benar. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari tertentu, tapi setiap saat kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan benar. Jika engkau berpikiran kotor, bukan lagi kudus. Jika hatimu menyimpan kepahitan, kekecewaan kepada orang lain, itu bukan kudus. Maka di dalam doa Bapa kami itu jelas sekali dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ditegaskan di situ bagaimana hati kita tetap belajar mengampuni, baru kita diampuni. Itulah ibadah yang benar, yang kudus, berkenan kepada Elohim setiap saat. Kalau engkau memikirkan masa depanmu selalu mikirin negatif, tidak yakin, sama dengan mengotori hidupmu. Dikatakan tadi mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa. Jiwa itu berarti pikiran. Berarti kalau pikiranmu selalu berpikir negatif, selalu bingung, itu sama dengan kau tidak mempersembahkan tubuhmu yang kudus berkenan kepada Elohim. Jadi kapan kita mempersembahkan tubuh kita? Setiap saat. Maka dikatakan tadi, menyembah Yahweh, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, setiap saat dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu sesuai dengan firman Yahweh. Bukan kalau dilihat misalkan tokoh rohani, hamba Tuhan, kau berpura-pura baik, di belakang hamba Tuhan kau melakukan hal yang tidak baik, itu tidak benar. Kau lupa bahwa dalam Amsal 15 ayat 3, mata Yahweh ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Harusnya kau pelajari itu. Dimanapun yang kau berada, apapun yang kau kerjakan, lakukanlah itu bagi kemuliaan nama Yahweh itu. Karena kau sedang mempersembahkan tubuhmu yang kudus berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati.
dan tindakanmu sehari-hari. Engkau yang menyembah dalam roh dan kebenaran, tindakanmu selalu ingin menolong dalam kesusahan orang lain. Di dalam Matius pasal 25 ayat 36 sampai 37, ya 32 sampai 36 yang berbunyi demikian, bahwa ketika aku lapar, kau memberi aku makan, ketika aku haus, kau memberi aku minum, ketika aku telanjang, kau memberi pakaian, ketika aku sakit, kau melawat aku, ketika aku di penjara, kau mendatangin aku. Orang itu bertanya, kapan kami lihat engkau sakit, lapar, telanjang, di penjara? Yesus mengatakan, apa yang kau lakukan kepada yang hina ini adalah berbuat kepadaku. Jadi dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita melihat orang lain punya kesusahan, jangan cuma bicara, aku kasihan lihat kau. Harus ada tindakan, jangan NATO. NATO itu no action told only, cuman omong doang. Kalau engkau mengasihi Yahweh, kasihi sesamamu, bertindak. Apa yang bisa kau bantu dengan sesamamu, bantu. Mungkin melalui perkataan, melalui doa. Kalau engkau punya materi, bagi. Kalau engkau punya barang, engkau bagi kepada orang lain, supaya mereka juga mendapatkan berkat. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Jadi jangan kita bilang saya beribadah kepada Yahweh, hanya hari Minggu kau nyanyian lagu rohani, hari biasa nyanyi lagu dunia. Maaf, di hari Minggu paling 2 jam engkau beribadah, hari lain 6 hari engkau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Yahweh, engkau tidak mungkin berkenan kepada Dia. Jadi sekali lagi, saya mengingatkan kita, belajarlah engkau ya menyembah Yahweh atau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pikiranmu, hatimu, tindakanmu, bagaimana menyenangkan Bapa itu. Dimanapun engkau berada, apapun engkau hadapi, engkau tetap hatimu kudus benar, pikiranmu tetap kudus, sehingga berkenan di hadapan Bapa di surga. Demikian firman Yahweh, tetap semangat, ingat, jika kita berkenan kepada Bapa yang kudus dan berkenan kepada Elohim, satu saat Dia datang kedua kalinya, Dia pasti membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan baru, peringatan bagi kami, agar menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami sungguh-sungguh membawa hidup kami, mempersembahkan tubuh kami, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, sehingga ketika Engkau datang nanti, kami siap untuk diangkat bersama-sama Engkau masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih atas firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti, melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Roh-Mu terus menguatkan, menghidupkan setiap anak-anak-Mu, memampukan untuk melakukan firman-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak. Biarlah Roh-Mu terus mengajari untuk mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Elohim dan yang kudus. Berkati usaha pekerjaannya, berkati studinya, berkati seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, berkati bangsa dan negara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.